ini saya buka satu kitab Nas-Sa'ih ya, saya ambil poinnya di dalam keterangan kitab An-Nas-Sa'ih. Dalam kehidupan kita itu ada orang yang beramal dalam taat, ada yang beramal dalam maksiat. Dua. Dalam kitab ini dua. Saya tambah satu. Ini mau istihad saya. Ada pula orang yang beramal kadang taat, kadang maksiat. Kira-kira dari tiga ini nih, antum masuk yang mana? Yang terakhir aja sudah. Ya, ada manusia yang beramal dalam taat, ada manusia yang beramal dalam maksiat, ada pula manusia yang beramal kadang taat, kadang maksiat. Jadi pilihan antum atau antum berada di mana berasanya di mana? Berasanya di mana dari tiga orang ini? Jujur aja ngomong. Berasanya. Kalau dibilang orang beramal dalam taat mulu, kayaknya berat juga kita. Ya masih ada juga maksiat-maksiat. Kalau beramal dalam maksiat mulu, enggak juga. Kadang saya sholat, kadang saya puasa. Ya. Yang ketiga, kadang taat, kadang maksiat. Nah kayaknya ini nih. Ya kadang kalau lagi ingat, lagi lupa lupa. Gitu. Nah, tiga kelompok manusia ini, saudara, ketika kita berada pada posisi orang yang beramal dalam taat, maka istiqomah ketaatan kita, itulah keuntungan besar dari Allah buat kita. Yang diharapkan bahwa kita beramal dalam taat terus sampai ajal menjemput kita. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita taat di awal, di tengah, begitu masuk akhir kematian kita, lupa dengan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang kita tidak inginkan, saudara. Karena orang yang beramal dalam taat, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang nanti Allah berikan. Karena mereka telah letih dan lelah di dunia, karena ketaatannya tadi dibalas oleh Allah dengan surganya. Itu keuntungannya. Kita baca satu baitnya ini. Ya, bait kitabnya kita baca, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amilu bi ta'atillahi yakunu fiha farihan mughtabitan 'ala ad-dawam yazidu farahu wa igtibatuhu 'ala mamaril ayyam wal 'amilu bi ma'siyatillahi tarihun maghmumun la yazdadu tarahu wa ghammuhu ila ghairi nihayah. Itu dua kelompok yang disebutkan dalam kitab ini. Fal 'amilu bi ta'atillah, maka orang-orang yang beramal dalam ketaatan kepada Allah, yakunu fiha, adalah ia di akhirat kelak, fiha farihan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ala dawam, yang terus menerus. Jadi gembiranya terus menerus, senangnya terus menerus. Ya, bahagianya itu enggak putus-putus, terus bahagia, senang. Karena mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yazidu farahu, dan terus bertambah kegembiraannya. Waghtibatuhu, dan keinginan-keinginannya, ala mamaril ayyam, di sepanjang hari. Masyaallah. Jadi gembiranya terus menerus, kagak ada putus-putusnya, tuh bahagia. Ini kan yang dirindukan para solihin begini, Pak. Orang-orang soleh, ya, yang udah dinyatakan kesolehannya ini. Kebiasaan orang-orang soleh itu, dabus solihin, itu meminta bahagia itu, ya, meminta bahagia dan senang itu terus menerus. Ala mamaril ayyam, terus sepanjang hari yang diminta. Bukan minta bahagia itu kalau lagi mau aja, bukan. Tapi terus menerus mintanya. Senang terus, bahagia terus.
Nah, untuk menyikapi kebahagiaan dan kesenangan, kebiasaan orang-orang soleh itu keistiqomahan di dalam taat yang tidak pernah putus. Maka ketika ketaatan itu semakin dalam, semakin terus dilakukan, maka semakin bahagia. Begitu cara orang-orang soleh untuk menambah kebahagiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nambah dunia, bukan, tapi nambah ketaatan. Orang yang nambah ketaatannya, maka dia akan mendapatkan atau menambah kebahagiaan berikutnya, menambah kesenangan berikutnya. Cara orang-orang soleh untuk mendapatkan kesenangan itu, mereka sikapi dirinya untuk bangkit taat secara terus-menerus dan istiqomah. Tidak pernah ia luputkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu bahwa ini adalah kesenangan dan kebahagiaan. Begitu. Itu orang-orang soleh sebenarnya. Cara menyikapi kebahagiaan dalam hidup dia. Jadi terus menerus dia taatnya. Makin bertambah. Kalau dia udah melaksanakan sholat 5 waktu ditambah rawatibnya, maka bagaimana dia sikapi bangun malamnya. Terus bagaimana duhanya, bagaimana awabinnya, bagaimana zikrullahnya, bagaimana tadarus Qur'annya. Begitulah orang-orang soleh untuk memperoleh dan mempertahankan kebahagiaan. Dan kehidupan mereka dengan penuh ketawaduan dan tidak merasa aman daripada siksa. Mereka tawadu di hadapan Allah. Ada di kalangan mereka yang tahajudnya setiap malam, baca Qur'annya bisa khotam sehari 7 kali. Bahkan sholat sunnah di waktu malam ribuan rakaat dilakukan. Belum lagi sedekahnya, belum lagi zikirnya. Toh beliau masih merasa dirinya belum pantas masuk surga, karena masih banyak dosa-dosa yang dilakukan. Padahal setiap hari amalannya terus bertambah, tapi dia tidak merasa aman daripada siksa. Dia nggak pantas masuk surga. Dia nangis sama Allah. Rasanya masih banyak dosa yang dilakukannya. Kita baru sholat 5 waktu. Tahajud udah bangga banget mau masuk surga. Udah pede banget kita masuk surga. Harus malu kita dengan ulama-ulama. Harus malu dengan orang-orang soleh yang sholat malamnya ribuan rakaat. Belum lagi tadarus Qur'annya, khotam bolak-balik, tapi merasa dirinya penuh dengan dosa dan belum pantas rasanya surga untuknya, sehingga memompak dirinya untuk bangkit dan bangkit terus taat, yang nanti selebihnya ia pasrahkan kepada Allah bagaimana pantas dirinya untuk di surga atau tidak. Itulah orang soleh. Maka kebiasaan-kebiasaan inilah yang sebenarnya harus dilatih oleh kita. Jangan kita bangga dulu baru bisa khotam Quran 2 kali. Jangan kita bangga dulu baru kita tahajud sebulan 4 kali. Jangan kita bangga dulu kalau kita bisa sedekah setiap hari 21 juta. Jangan bangga dulu. Simpan kebanggaanmu itu. Malu di hadapan Allah itu lebih mulia daripada kau bangga diri terhadap apa yang kau lakukan dalam amal solehmu. Begitu pesan orang-orang soleh kepada kita. Masya Allah. Maka pantas kalau orang yang beramal di dalam taat ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan kelak yang Allah balaskan untuk dia karena kesolehan yang terus menerus dilakukannya. Gembira dan senang terus menerus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beramal dalam maksiatnya? Wal amilu bi ma'siyatillahi farihun. Adapun orang-orang yang beramal maksiat kepada Allah, dia akan mendapatkan yang namanya tarihun. Tarihun itu lawannya daripada farih. Kalau farihun itu kan gembira. Kalau tarih lawannya gembira apa? Lawannya gembira, sedih, mendapatkan kedukaan,
mendapatkan kesedihan. Bukan hanya kesedihan yang dia dapat, tetapi juga maghmumun, bingung. Kesedihan, kebingungan dia dapat. La yazalu yazdadu tarahu wa ghammuh. Tidak henti-hentinya bertambah sedih dan bingungnya ila ghairi nihayah, tanpa batas akhirnya, tanpa kesudahannya. Sedih, bingung. Dia nanti bakal ngalamin yang begitu. Orang banyak maksiat sama Allah, banyak sedih, banyak bingung. Di dunia dia udah banyak sedih, banyak bingung, apalagi di sono dia bakal lebih sedih dan lebih bingung, saudara. Bingung. Yang ada itu kalau orang Betawi bilang apa? Kalau orang puyeng mulu begitu apa namanya? Kalau orang Sunda kan bilang rungsing tuh. Orang Betawi apa bilang? Puyeng mulu begitu. Ya puyeng dah kalau orang Betawi puyeng. Dikit-dikit puyeng, dikit-dikit puyeng. Padahal gusuran udah dapat, masih puyeng aja gue bingung. Ya dikit-dikit puyeng aja kerjaannya. Sama ibadah ogah. Bingung Pak. Itu tanda orang yang udah kelihatan susahnya nanti kelak di akhirat. Kenapa? Orang kalau nggak ibadah, kagak mau taat sama Allah, puyengnya nambah, bener Pak, puyengnya nambah. Tapi orang kalau mau ibadah, dia dekat sama Allah, salat 5 waktu dia jaga, belum lagi berjamaahnya, zikir dia jaga, baca Quran dia jaga, insya Allah. Yang tadi bingung-bingung itu udah nggak ada yang begitu. Karena Allah yang akan menenangkan batin dia. Tapi kalau orang yang di luar sholat nggak pernah ibadah, wajar kalau dia bingung mulu. Karena sama yang maha menenangkan aja dia nggak deket, dia bikin bingung dia. Ada nggak jamaah yang kerjanya bingung mulu, bingung ada? Ada nggak? Kontrakan belum bayar bingung. Motor kredit belum bayar bingung dia kerjanya. Orang ibadah mah enggak. Ya Beb, Habib tuh gak pernah bingung dia mah. Beb, senang terus Habib mah tuh, luar biasa. Contoh Habib no. Ya, senang. Kenapa? Karena ini kebahagiaan. Jadi dimulai dari ketaatan itu, saudara. Tapi kalau orang kagak taat, kagak jauh bahagia deh. Orang kagak taat. Jauh bahagia, ya, jauh. Jadi kelawannya begitu Pak. Orang taat dapat kegembiraan, kesenangan di dunia juga di akhirat. Nah orang yang kagak taat, maksiat kerjaannya, maka dia akan dapat yang namanya kesedihan dan kebingungan. Nah karena itu pesan daripada Al-Habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad di dalam kitab ini, Fakhtar li nafsika rahimakallahu madumta bidaril ikhtiyar ma yanfa'uha wa yarfa'uha fa innaka law qaddamta kharajal amru an ikhtiyarik. Begitu kita ditanya oleh penyusun kitab ini, Fakhtar, maka pilihlah li nafsika, untuk dirimu, rahimakallahu, wahai hamba Allah yang dimuliakan, madumta fi daril ikhtiar, selama kamu berada di negeri pilihan, di tempat pilihan. Dunia itu tempat memilih, saudara. Salah-salah kita pilih, maka sengsara yang kita dapat. Mau pilih manfaat apa madarat, mau pilih taat apa maksiat. Dunia itu pilihan. Al-ikhtiyar, al-ikhtar, dunia itu pilihan. Kita berada di dunia untuk memilih. Milih mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Hidup kita di dunia pilihan. The life is choice. Hidup itu pilihan. Mau bahagia atau sengsara. Mau kaya atau miskin. Itu kembalikan pada Allah kalau itu. Mau surga atau neraka. Mau taat atau maksiat. Pilihan di dunia ini.
suruh memilih kita. Antum kalau suruh pilih kan maunya yang bagus-bagus, betul? Pasti itu, otak normal pilih yang bagus. Tapi kalau orang beriman Pak, memilih yang bagus, mulut berkata memilih bagus, pikiran main, hati membenarkan, badan mewujudkan. Itu orang beriman. Antum pilih taat, pilih maksiat. Pilih taat, mulut ngomong, pikiran jalan, hati bener, lalu dipraktekkan dalam amal, dalam perbuatan itu. Maka itulah yang dimaksudkan Nabi. Ini kadang-kadang pilih taat, pilih maksiat. Taat, begitu zuhur lewat, asar lewat. Mana pilihannya? Berarti bohong dia memilih itu. Itu sama kaitannya dengan memilih calon pemimpin. Antum pilih siapa? Si Fulan, begitu. Begitu prakteknya aja, dikasih duit 100.000, kelepek-kelepek diem. Yang Fulan ditinggalkan sama dia, betul? Itu orang-orang begitu tuh munafik tuh. Agak boleh yang begitu. Kalau ada jamaah saya begitu, saya masih omelin Pak. Munafik ente. Iya. Kasih duit aja udah puyeng dia. Gue mau yang ngasih aja, salah tuh. Gak boleh. Kita kudu tahu mana nih calon-calon pemimpin kita yang benar-benar ngayomin kita, yang dekat sama Allah. Pilih dia yang terbaik. Kalau orang beriman kan istikharah dulu dia sama Allah, minta petunjuk yang benar sama Allah. Ada jalannya, pilih ini begitu. Jadi nggak sembarang milih. Kalau antum kadang-kadang yang banyak duit aja dipilih, yang dikasih duit aja salah. Maka cermin orang taat itu, cermin orang-orang yang beriman itu ketaatannya. Kalau pemimpin taat, dekat sama ulama, mau denger omongan ulama, itu cari tuh, pilih pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya kagak mau denger ulama, jangan dipilih Pak. Karena derajat ulama itu kan sebenarnya a'la, di atas, umarok baru di bawah. Iya. Al ulama itu a'la di atas, umarok di bawahnya. Di bawahnya ulama. Jangan ulama di sini, umarok di sini. Atau begini, ulama a'la, umarok yang dengar ulama berkah. Itu udah dicontohin di zaman para sahabat, para tabi'in, saudara. Keberkahan umarok yang dekat sama ulama. Mereka yang akan memberikan keberkahan, saudara. Mereka memberikan kebahagiaan kita. Kuncinya taat. Antum pernah dengar pidato Abu Bakar? Ini kembali kepada amal taat soalnya. Pernah dengar pidatonya Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah? Belum? Dengerin nih. Dengerin. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah, dengan kalamnya yang luar biasa, memberikan inspirasi bagi umat Islam yang mendengarnya. Maka ini jadi patokan Pak. Ini menjadi patokan kita kalau memilih pemimpin. Dari omongannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, maka beliau berpidato sesaat. Apa isi pidatonya? Ya Allah, ya Rabb. Dengan penuh ketawaduan ia berkata, Ayyuhan nas, fa inni qad wulitu alaikum, walastu bi khairikum. In ahsantu fa'inuni, wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah, wal kidhbu khiyanah. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah, wa in asaitu Allah wa rasulah, fala ta'atani alaikum. Masya Allah. Paham? Paham? Manggut-manggut aja lu. Gila paham manggut-manggut aja. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayyuhan nas,
fa inni qad wulitu alaikum. Sesungguhnya hari ini aku telah dipilih pemimpin atas kalian, dijadikan pemimpin atas kalian. Qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik. Tawadhu Abu Bakar. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang terbaik, tapi ini adalah amanah. Walastu bi khairikum. In ahsantu fa'inuni. Jika aku ini berbuat baik dalam memimpin kalian, fa'inuni, bantu aku, tolong aku. Kalau lagi berbuat baik, suruh bantu, Pak. Ayo sama-sama kita berbuat baik, ayo bantu, kata dia. Wa in asaktu faqawwimuni. Jika aku ini berbuat buruk dalam memimpin kalian, faqawwimuni, luruskan aku, tegakkan aku. Ada riwayat senada dengan Sayyidina Umar, minta diluruskan juga ketika dilantik jadi khalifah. Ada umat yang berdiri menghunuskan pedang, aku yang akan meluruskan kepemimpinanmu jika keliru. Nyawa taruhannya, saudara. Kalau keliru, siap dihunuskan pedang. Komitmen pemimpin Islam, luruskan aku. Abu Bakar siap diluruskan. Kalau dia keliru pasang, luruskan. As-sidqu amanah. Jujur itu adalah amanah. Wal kizbu khiyanah. Dusta itu adalah khianat. Bohong itu adalah khianat. Pantangan pemimpin bohong. Wal kizbu khiyanah. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Taati aku selagi aku ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah nisbahnya. Mentaati pemimpin selagi ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar meminta umat Rasulullah yang telah memilihnya, taati dirinya sebagai pemimpin selagi dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in asaitullaha wa rasulah. Jika aku ini durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'atani alaikum. Maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepada aku. Siap aku disingkirkan, siap aku dilengsarkan. Begitu Pak komitmen dalam Islam. Ini kagak, udah bohong mulu, susah bener. Iya, siapa? RT lu. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, dan ini perlu nih kita pikirkan yang begini-begini. Pemimpin apa aja, RT, RW, lurah, camat, sampai presiden, kudu renungin yang begini. Gitu. Catat tuh, asidku amanah wal kizbu khianah. Jujur amanah, dusta khianat. Jangan sekali-kali kita berdusta, berbohong. Begitu sudah deh. Ente mah kadang-kadang bini dibohongin mulu. Iya. Hei. Ini tampang-tampang bohong sama bini, gue paham nih. Saudara, jangan bohong, agak boleh bohong. Karena orang bohong itu nanti udah jauh dari rahmat Allah, Pak. Hikmah-hikmah jauh. Coba lihat, Luqmanul Hakim itu, beliau namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surah. Dan Allah cinta dengan Luqman. Luqman bukan nabi, bukan rasul. Beliau orang soleh. Kita tentunya bertanya nih, apa yang menyebabkan Allah begitu cinta dengan Luqman? Begitu sayang dengan Luqman? Karena Luqman memiliki hikmah yang dititipkan dalam kolbunya dari Allah. Apa maksud hikmah yang dimaksud, yang dititipkan Allah? Walaqad ataina Luqmanal hikmah.
Dan sungguh kami turunkan, datangkan hikmah ke dalam hati Luqman itu. Sebuah hikmah. Apa itu hikmah? Pemimpin kudu punya hikmah. Kita semua kudu punya hikmah. Jangan ngimpi jadi pemimpin kalau hikmah kita kagak punya. Ente punya hikmah, tahu hikmah. Tahu hikmah enggak? Ada yang namanya nur hikmah di sini? Enggak ada. Atau hikmah aja enggak ada. Bini ente namanya siapa? Iya. Ada jamaah bilang, saya punya pak, kiai hikmah. Oh bagus, bini saya itu namanya hikmah, nur hikmah katanya. Begini saudara, ada orang mengartikan hikmah adalah pelajaran. Ada orang hikmah adalah mengartikan nasihat. Ya, saya benarkan. Tapi lebih spesifik lagi, para ulama kita menyebutkan hikmah yang diturunkan Allah ke dalam hati Luqman. Maka disebutkan oleh para ulama kita, al-hikmatu al-kalam al-masunu anil haswi. Hikmah itu adalah satu ungkapan, perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Al-masunu, terbebas, terlepas, anil haswi, dari segala bentuk-bentuk kebohongan. Kalau ngomong kagak pernah bohong, itulah Luqman. Luqman pantangan berbohong, Luqman pantangan berdusta. Mulutnya selalu benar ketika bicara, hatinya benar, mulutnya benar, pikirannya benar. Haram bagi Luqman untuk berbohong. Maka itu Allah cinta dengan Luqman. Qulil haq walau kana murran. Itulah Luqman, gak pernah ia berdusta dalam pembicaraan dan gak pernah takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mutiara kalam yang keluar lewat mulutnya luar biasa karena takut dengan kebohongan. Gak pernah bohong. Inilah yang mesti kita tiru. Kalau kita jadi pemimpin, pilih pemimpin yang punya hikmah, yang pantangan berbohong dalam memimpin. Ibu-ibu juga punya suami begitu. Ibu, pilih suami itu yang benar-benar jujur sama ibu. Saya yakin ibu senang kalau suami jujur. Ibu, bu, ada nggak sih ibu-ibu ini? Ada ya. Senang nggak punya suami jujur, bu? Tuh, senang pak. Terpulang dari sini jujur ya. Awas lu kagak jujur. Bilang, ma, udah 3 tahun ini sebenarnya papa menikah lagi begitu. Katanya senang bu. Begitu jujur ini maka gak mau dia. Saudara yang dirahmati Allah, ini yang begini-begini pak perlu kita pahami. Jadi biar kita dituntun gitu, benar. Jadi kalimat-kalimat hikmah itu penting pak. Luqman bisa namanya tercatat dalam Quran karena itu tadi, bebas daripada kebohongan. Nabi Daud saja salut dengan Luqman itu. Nabi Daud hidupnya di zaman Nabi Daud itu Luqman itu. Di zaman Nabi Daud salut dengan Luqman itu. Ya. Karena apa? Bahasa-bahasanya yang luar biasa. Maka ia tanamkan ketaatan kepada anak cucunya, keturunannya terus. Bahkan wasiatnya jangan pernah memusyrikan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu dalam Quran. Ya, itu nasihat beliau, wasiat kepada anaknya. Ada lagi wasiat-wasiat yang sangat berharga dari Luqmanul Hakim itu. Ya. Kata Luqman pernah dalam satu riwayat sahih itu, ini katanya dengan taat soalnya ya. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin, sesungguhnya di dalam diri manusia ada 3/4 bagian. 3/4 bagian. Sulusun lillah, 1/4 yang pertama milik Allah, punya Allah. Wassulusun liddudi, 1/4 yang kedua milik belatung, cacing tanah. Wassulusun linafsi, 1/4 yang ketiga milik dirinya sendiri. Kita cuman punya 1/4 doang, dikit. Dalam satu tubuh kita ini, 1/4 pertama milik Allah.
Anaknya nanya, apa aja itu ayah? Ammallati huwa lillahi parruh. Adapun sepertiga yang pertama milik Allah adalah ruh. Ruh itu milik Allah, saudara. Kita bisa bergerak karena dari ruh kita. Jangan sombong ente hidup karena digerakin nama Allah, punya ruh. Orang kalau sombong melawan nama Allah. Ruhmu adalah milik Allah yang Allah titipkan. Jangan sombong. Kalau Allah mau cabut seketika bisa. Tuh, ruh. Lalu yang kedua, wa ammallati liddudi. Adapun sepertiga yang kedua untuk cacing tanah, untuk belatung, pajismu, jisimu, badanmu. Ini badan kita milik belatung nih Pak. Nih, mata kita, pipi kita semua milik belatung. Sekarang ente jaga tuh, ente mandi sehari 3 kali, 2 kali, belum lagi pakai ini, padahal nanti mati dimakan belatung itu. Bukan punya kita di badan, tapi pertahanannya luar biasa kita, supaya bagus di badan, sehat bagaimana kita jaga, padahal yang jelas-jelas bukan milik kita. Nah, yang milik kita apa? Tuh yang ketiga, wa ammallati li nafsi. Adapun sepertiga yang ketiga adalah milik manusia itu sendiri. Ini kita boleh capek Pak, boleh capek, boleh letih, dan boleh sungguh-sungguh, dan harus malah. Apa itu? Fa'amaluhu, amalnya, sholat, puasa, zikir, sedekah, taklim, semua yang jadi amal soleh harus sungguh-sungguh, karena itu bakal balik sama kita. Badan gak balik sama kita, ruh gak balik sama kita, sama punya Allah. Tapi amal yang nanti bakal balik sama kita, sholat kita bakal mengajak kita ke surga, ibadah kita semua itu yang kita pertahankan. Kalau kita letih, lelah di dunia, gak masalah untuk ibadah, karena itu punya kita. Duduk di majelis ilmu berlama-lama, kagak apa-apa, itu punya saya yang bakal balik ke kita. Ini kadang duduk di majelis ilmu baru 5-10 menit udah kagak betah. Tapi nonton bola berjam-jam aja betah memancing. Ada yang begitu? Ada nggak? Jadi kalau kita letih, lelah dalam ibadah, dalam persoalan apapun masalah ibadah, nggak masalah. Karena itu bagian kita, milik kita yang bakal pulang ke kita. Bakal pulang. Itu boleh kita pertahankan, saudara. Yang begitu-begitu boleh kita pertahankan. Zikir kita semuanya. Kalau yang lainnya jangan, kita biasa-biasa aja. Orang kalau sakit tubuhnya, benar-benar dia berobatnya. Boleh syariat. Boleh. Tapi kudu ingat sama Allah, tubuh bukan punya dia, punya belatung. Punya belatung, yang punya kita adalah amal. Maka kalau kita udah sembuh daripada sakit kita, maka sungguh-sungguh kita beramal, beribadah. Begitu pesannya. Itulah Luqman. Nah, karena itu kaitan dengan masalah dua kelompok tadi ini, amal taat, amal maksiat. Kita disuruh pilih, ya, mana yang bermanfaat buat kita dalam persoalan dunia ini. Kalau kita pilih yang bagus, surga yang kita dapat. Amal soleh surga, amal toleh neraka. Nah, satu bait lagi saudara, dikatakan wabadir, dan bersegeralah, wala tusawwif, dan jangan kalian menunda-nunda amal. Wabadir, segera, wala tusawwif, jangan tunda-tunda amal baikmu. Fa inna taswifa syarrun, karena sesungguhnya menunda-nunda amal itu adalah keburukan. Wal insanu mu'radun lil afat, karena manusia itu dihadapkan kepada panca bahaya. Kita dihadapkan kepada panca bahaya. Wasyawaghila katsiratin, dan kesibukan-kesibukan yang banyak di dunia ini. Kalau kita nggak pandai-pandai memilih, menyempatkan waktu-waktu untuk ibadah, rugi kita, celaka kita. Ini dunia kita dihadapkan oleh 5 bahaya, panca bahaya, saudara. Kemana aja kita bahaya. Dikelilingi dosa hidup kita, saudara. Dikelilingi dosa. Kalau kita kagak pandai-pandai untuk dekat dengan Allah, rugi dan celaka. Ayo katanya, jangan tunda amal-amal baik.
Kalau di mana ada kesempatan kamu beramal baik, lakukan. Itu perintahnya. Insya Allah kamu akan diuntungkan. Dengar azan langsung, jangan pakai tunda-tunda. Hayya 'alas shalah, dipanggil di kita. Ya, lagi nongkrong di jalan, langsung ke masjid, jangan tunda. Hayya 'alas shalah, dipanggil. Lagi main catur, tutup tuh catur, jangan tunggu sekak seternya, langsung sholat. Ada nggak yang begitu? Antum lagi main catur, dengar azan, berhenti gak? Tanggung ya, terusin aja, belum ada yang kalah menang gini. Tuh, iya. Kalau jangan tunda-tunda, khawatirnya ketika antum lagi sekak, malaikat maut nyekak juga, sekak juga lo. Berabe urusannya deh. Jadi jangan tunda-tunda amal deh. Kalau kita udah punya waktunya, ayo jalanin itu. Insya Allah itu akan jadi manfaat buat kita. Wallahu a'lam bissawab.